pemirsa Bang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktavil kembali hadir menjumpai Anda pemirsa dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, saat ini kita langsung dari Sate Minangkabau. Kita akan telah bersama dengan Wali Kota Bogor, beliau juga Ketua APEKSI. Assalamualaikum Pak Bima Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wali? Alhamdulillah, baik Dokter. Ini langsung dari Padang dan kuliner Padang bagaimana rasanya Pak? Wah, ini rasanya kayak sate Padang. Emang sate Padang? Emang sate Padang. Ini lengkap. Biasanya kan kita kalau disuguhin itu, kalau di sana satu di rasa Jakarta, gitu ya? iya. Ini ada daging, ada apa namanya? Iya itu. Ayam. Terus bumbunya juga macam-macam, ada 3 macam. Ada yang merah, ada yang kuning, warna-warni oranye bumbunya. gitu ya. Luar biasa. Warna-warni. Dan yang top spesial. ini apa? Teh talua. Teh talua. Teh talua. Tadi nanya kan gimana cara minumnya, untung saya bisa minum. Oke. Iya, sudah. Baik, di sebelah beliau juga hadir Wali Kota Padang, Bapak Indri Septa. Assalamualaikum Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sehat Pak Wali ya? Alhamdulillah. Baik, saya kembali kepada Pak Wali Bogor. Ini kali keberapa nih Pak, kalau boleh tahu, ke Kota Padang? Saya tuh udah lama banget nggak ke Padang. Oke. Ya, rasanya seingat saya setelah jadi wali kota 7 tahun baru kali ini. Ya, sebelumnya ya waktu itu masih pengamat. Waktu sebelum jadi wali kota saya kesini. Apa yang dilihat pertama sekali waktu sampai di Kota Padang ini? Yang dilihat langsung restoran pagi sore tadi siang. Kita makan di sana. Itu ya ditunggu. Tapi nggak ada tulisan Padangnya ya, masakan Padang? Nggak ada itu. Kenapa nggak ada restoran Padang sini? Karena memang udah di Padang. Ya. Oke. Baik, terkait tentang persiapan untuk Rakernas, katanya hadir sekarang ini untuk ke Kota Padang, Sumatera Barat itu untuk mengunjungi spot-spot yang akan menjadi tempat Rakernas APEKSI nantinya. Benar, bagaimana Pak? Iya, ini kan Padang sangat semangat ya untuk menjadi tuan rumah dari tahun lalu ya Pak Wali ya. Dan Pak Wali ini udah kita undang presentasi di rapat pengurus APEKSI di Kota Batu. Kemudian kita komunikasi terus dan luar biasa persiapannya itu all out. Jadi seluruh dinas gitu, kita senang lihat semangatnya. Dan di sini kita tadi lihat beberapa opsi lokasi untuk acara-acara, semuanya oke lah. Saya serahkan ke Pak Wali dan teman-teman di sini untuk opsi lokasinya, karena pasti yang tahu terbaik lah di sini. Ini Rakernas yang keberapa kalau boleh tahu Pak? Rakernas yang ke-15. 15. Ya, 15 betul. Kalau Pak Bima sendiri ini kepengurusan berapa lama nih? Kepengurusan insya Allah sampai akhir 2023. Masih ada 1 tahun lagi ya? Masih ada, ya. Baik, saya kepada Pak Wali. Pak Hendrik, ini kita langsung didatangi oleh Pak Bima Arya. Beliau adalah seorang tokoh juga, seorang dosen. Berbagai profesi telah beliau jalani seperti itu. Bagaimana pendapat Pak Hendri kedatangan beliau ke sini dan juga rombongan untuk meninjau lokasi APEKSI nanti untuk Rakernasnya? Ya, secara pribadi saya dan juga atas nama pemerintah Kota Padang senang dan bangga ya bisa dikunjungin oleh Ketua APEKSI kita untuk melihat persiapan Kota Padang. Dan ini juga kami terima kasih kepada Pak Ketua dan juga kepada semua anggota APEKSI se-Indonesia yang telah mempercayakan Kota Padang menjadi host ya nantinya, tuan rumah dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia yang ke-15 tahun 2022 ini. Yang kami harapkan nanti adalah bagaimana dengan kehadiran tamu-tamu kita se-Indonesia ke Kota Padang, ya tentu menggeliat kembali ekonomi kerakyatan yang ada di Kota Padang itu. Ya, kita senang ya karena pandemi sudah mulai low down ya, artinya mudah-mudahan insyaallah tidak ada hal-hal yang signifikan yang memberatkan pikiran kita di nanti ya di pelaksanaan yang insyaallah pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 ini. Itu harapan kita. Dan tadi Pak Ketua dan juga rombongan sudah melihat ya lokasi-lokasi ya tempat kita akan menjadikan venue ya kegiatan-kegiatannya APEKSI, dan mudah-mudahan nanti tinggal koordinasi lanjutan yang kita harapkan. Baik, kembali kepada Pak Bima. Pak Wali, ini untuk menunjukkan tuan rumah apakah kesediaan atau memang ganti-gantian seperti itu untuk tuan rumahnya?
Sistemnya itu mengusulkan atau diusulkan. Kalau Kota Padang sendiri? Waktu itu Kota Padang mengusulkan juga. Jadi siap ya, dan ada pembahasan gitu ya di antara pengurus, dan akhirnya kita menyepakati bahwa Padang paling siap gitu saat itu. Sebelumnya di mana kalau boleh tahu, Pak? Sebelumnya itu di Semarang. Di Semarang ya. Apa perbedaan antara Rakernas sebelumnya dengan hari ini? Karena kita di masa pandemi juga seperti itu. Kalau Apeksi itu Rakernasnya selalu sama. Ada yang paling menarik itu selain rapat organisasinya, itu ada pawai. Ada pawai ya. Tapi memang di masa pandemi itu disesuaikan gitu ya. Nah, kita yakin, optimis nanti di Padang kondisinya sudah normal. Jadi tadi kami melihat ya Pak Wali beberapa opsi untuk pawai. Salah satunya adalah rute jalan yang di pantai. Wah, itu luar biasa itu. Ada warung-warung kopinya di pinggir gitu ya. Jadi itu nuansa yang sangat berbeda. Selama sejarah Apeksi belum pernah ada jalur Pak Wali yang melewati pantai. Mudah-mudahan terjadi sejarah. Di bulan apa kira-kira nanti Pak? Di bulan Agustus ya. Ya. Dan satu lagi ada ini, ada Expo. Kita ya itu luar biasa, rame banget itu kalau Apeksi Expo itu, karena seluruh kota berlomba-lomba untuk menampilkan potensi daerahnya, kelebihan daerahnya. Jadi kita kalau jalan-jalan di Expo itu kayak jalan-jalan keliling Indonesia, keliling Nusantara. Iya, dan kita harus membeli produk dari daerah-daerah lain. Apalagi ketua Apeksi biasa ditarik sana, ditarik sini gitu ya, beli sana beli sini dengan setengah memaksa gitu. Tapi itu dukungan kita kepada teman-teman dari kota-kota lain. Ini kesempatan Mas Bagan untuk Kota Padang tentunya Pak Wali ya. Pak Wali, kenapa begitu bersemangat untuk mengusulkan diri kita sebagai tuan rumah Kota Padang ini? Seberapa siap kita? Ya, insya Allah kita akan siapkan 100% untuk penyambutan ini, untuk menjadi tuan rumah ini. Dan kita masih ada waktu 5 bulan ke depan ya, insya Allah. Dan ini adalah momentum buat Kota Padang. Kapan lagi? Gitu loh. Nah, kapan lagi ya momentum itu bisa datang. Dan itulah yang membuat kita percaya diri ya. Dan insya Allah ya, apa yang tadinya disuguhkan di beberapa kota sebelumnya, kita Kota Padang tidak kalah ya. Mungkin lebih meriah insya Allah. Ada beberapa konsep yang baru di Padang, yang berbeda gitu ya. Yang berbeda ya. Salah satunya adalah Tugu Apeksi. Iya. Oke, katanya juga ada pendirian Tugu. Biasanya iya, tidak ada. Nggak pernah ada. Belum ada. Ini mungkin salah satunya ini. Ya. Ini ide Pak Wali Kota Padang atau ide kita bersama? Ya, ide beliau. Beliau. Ya. Gitu. Gimana nanti untuk perencanaan Tugu ini Pak Wali? Ya, jadi Tugu Apeksi itu kita bikin di kantor pemerintahan Kota Padang di Ayipaca. Dan nanti insya Allah nanti itu menjadi alun-alun kota ya, yang nanti setelah peresmian, setelah selesai dengan kegiatan Apeksi, taman itu Tugu Apeksi itu kan kita kelilingi dengan taman-taman yang nanti masyarakat bisa pakai buat kegiatan-kegiatan mereka. Ini kurang lebih 5 bulan lagi Pak Wali. Persiapannya udah berapa persen nih? Insya Allah kalau karena gini ya, karena dia cuman fisiknya itu cuman ya seperti tugu ini udah dimulai ya, saya rasa nggak ada yang berat ya, cuman kolaborasi aja, koordinasi dan kolaborasi bersama dengan semua pihak ya. Kita alhamdulillah selalu tiap bulan memantau ya, kita evaluasi sejauh mana dan sejauh mana gitu. Jadi insya Allah bulan ini kita juga akan lakukan ya bersama tim koordinator dari masing-masing panitia. Jadi artinya hasil rapat bulan yang lalu kita akan bandingkan dengan yang bulan ini. Jadi harus ada peningkatan gitu. Baik, berbicara tentang Apeksi, mungkin belum semua tahu, pemirsa mungkin yang di rumah ini, sebenarnya Apeksi itu apa? Orang tahunya tentang asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia. Seperti apa saja eksistensinya sejauh ini Pak Wali? Ada 98 kota di Indonesia yang berhimpun menjadi 6 komisariat, mulai dari Aceh sampai Papua. Yang pertama, ini adalah tempat bagi semua kota untuk saling berbagi, untuk saling belajar satu sama lain. Jadi tiap kota itu bisa kerjasama, bisa diturunkan juga ke tingkat dinas dan sebagainya.
Yang kedua, ini tempat di mana semua kota berkomunikasi kepada pemerintah pusat. Kan banyak sekali urusan-urusan yang perlu didengar oleh pemerintah pusat. Untuk urusan honor, untuk urusan tunjangan, untuk urusan eksternalisasi gitu ya. Untuk urusan undang-undang, seperti kemarin ada undang-undang Cipta Kerja yang sempat pro dan kontra, kita memberikan masukan kepada pemerintah gitu. Dan kita juga menjadi rujukan dari kebijakan-kebijakan pemerintah agar tepat dan sesuai dengan sasaran. Itu kira-kira. Dan ke depan kita ingin juga buat beberapa format kegiatan yang sifatnya itu merangkul anak-anak muda, merangkul komunitas-komunitas, supaya anak-anak muda itu dekat sama wali kotanya gitu loh. Ya kan, merasa dekat nggak sama wali kotanya? Dekat banget. Seberapa dekat? Jiwa muda soalnya, iya. Pak Wali. Nah, jadi nanti di bulan Agustus itu kita buat satu konsep ya seperti jambore anak-anak muda lah. Jadi anak-anak muda dari semua kota anggota APEXI kita undang ke sini, bisa berbagi, tukar pengalaman, kenal teman-teman dari Aceh, kenal Papua, Sulawesi, Kalimantan gitu ya. Jadi punya jaringan secara nasional. Nanti bisa kolaborasi ya. Bisa kolaborasi, dan yang lebih penting lagi kita akan bangga kalau mereka kemudian bercita-cita menjadi wali kota. Gitu. Karena selama ini kalau kita saya keliling, ketika ketemu komunitas kreatif, Pak Wali, kita tanya siapa yang menjadi wali kota, agak jarang tuh yang katakan. Ya, karena mereka belum terbayang gitu, belum terbayang. Padahal profesi wali kota itu luar biasa. Bukan begitu, Pak Wali? Oke, memang begitu. Emang gimana sih Pak rasa jadi wali kota? Menyenangkan apa bagaimana? Suka dukanya menjadi seorang wali kota? This is the best job in the world. Gitu. Kenapa gitu? Tidak ada pekerjaan lebih baik dari wali kota dalam hal memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan tangan kita, dengan tanda tangan kita, dengan pikiran kita, dengan gagasan kita, dengan hati kita, nasib orang berubah. Nggak ada yang lebih nikmat dari itu. Gitu. Asal siap dibully. Siap dibully. Asal siap dibully. Asal nggak selalu berorientasi ingin menyenangkan semua orang, nggak. Tidak bisa ya Pak? Nggak bisa. Bukan begitu Pak? Ya. Kalau Pak Wali Kota Padang gimana nih? Apa suka duka menjadi wali kota Padang? Apakah setuju dengan Pak Bima bahwasanya the best job in the world? Ya, prinsipnya sama. Ya sama ya. Artinya kenapa kita bisa dijadikan pemimpin oleh masyarakat kita, ya itu berarti ada kepercayaan yang mereka harapkan nanti ketika kita sudah diamanahkan itu. Nah, memang ya suka duka itu pasti ada. Dan insya Allah apa yang tadi disampaikan Pak Dr. Bima Arya, ya untuk jadi pemimpin harus siap dibully, ya harus siap tidak populis, ya dan harus siap berkorban. Ya artinya dalam korban waktu, korban perasaan, korban ya kerja dan lain-lain ya untuk bagaimana menolong masyarakat agar mereka juga bisa nantinya kehidupannya jadi membaik. Itu yang kita harapkan ya dari wali kota, karena kota-kota ini kan berbeda. Misalnya kota Bogor tentu dengan dengan segala macam problema yang ada di kota Bogor, inilah yang dihadapi oleh Bapak Wali Kotanya. Di Padang bagaimana, di kota-kota lain juga bagaimana. Itu punya suatu hal yang unik sendiri. Jadi intinya jadi pemimpin itu adalah seni. Ya, seni bagaimana menyeimbangkan antara satu sama yang lain dan antara yang bawah, yang di atas dengan yang di bawah misalnya gitu. Tapi tidak semua orang bisa kita puaskan. Baik. Tapi apa tidak capek Pak Wali? Capek? Tidak capek. Oh, dari pagi sampai masih gelap lagi datang sampai rumahnya seperti itu. Ya kalau mau jujur ya capek ya. Tapi kalau insya Allah nama itunya cari ridho Allah, keikhlasan kita semua, ya insya Allah capeknya hilang. Kalau bukan begitu Pak? Setuju. Ya, secapek apapun ya, kita kurang tidur, kadang-kadang kita telat makan, kadang kesel di kantor, tapi begitu datang ke wilayah, ketemu warga dengan sorot mata berbinar-binar, apalagi memeluk kita, menyampaikan rasa bahagianya karena rumahnya udah dikunjungi. Bukan hanya dikunjungi, tapi rumahnya sudah dibantu, kemudian ya sekolahnya diperbaiki, itu kebayar semuanya. Itu yang maksud saya, pekerjaan terbaik itu rasa ini yang berbeda gitu, nggak ada di tempat-tempat lain menurut saya. Oke. Jadi
memanggil juga para generasi muda nih untuk bercita-cita untuk jadi wali kota gitu. Iya, tapi emang nggak bisa dipaksa ya. Semuanya kan harus tergantung passion gitu. Tapi siklus regenerasi inilah yang harus kita dorong supaya nggak semuanya berasal dari ASN, nggak semuanya berasal dari partai, tapi dari semua. Kayak saya kan backgroundnya dosen gitu. Kang Emil di Bandung waktu itu backgroundnya arsitek. Beliau juga dari akademisi juga, sama gitu kan. Nah, swasta juga. Swasta ya. Kita ingin banyak jalur ya. Kawacana dari muka menuju kepemimpinan nasional ya, begitu ruangnya. Selama pilkadanya masih terbuka, jalur itu juga terbuka. Lanjut lagi nanti. Gimana? Lanjut lagi untuk periode selanjutnya. PR-nya selesai dulu. Okay. Kalau PR-nya selesai, maka akan naik kelas, insya Allah. Tapi kalau PR-nya nggak selesai, naik kelas. Luar biasa. Untuk PR-nya selesai, ya tergantung juga kepala dinas saya ini semuanya. Okay. Baik, apa nih program-program selain dari menyasar kaum milenial, khususnya Apeksi? Kita punya tagline itu sinergi. Di Apeksi sinergi gitu ya. Kita lihat kota itu nggak bisa sendiri, harus bersama-sama dengan semuanya, dengan stakeholders. Ada istilah pentahelix, dengan kampus, dengan perusahaan, dengan mass media, dengan komunitas ya, dengan ya tentu teman-teman birokrat gitu ya. Ini 5 ini harus canggih ini kerjasamanya dan sinerginya gitu. Nah ini yang berusaha kita jahit di mana-mana karena APBD kan terbatas. APBN juga terbatas, nggak bisa. Pembangunan yang mengandalkan itu. Pembangunan itu harus didorong oleh semua. Nah, banyak sekali contoh-contoh kota yang maju karena ada kolaborasi dengan semua. Nah, kita ingin pola-pola kolaborasi, pola-pola sinergi ini diduplikasi di banyak-banyak kota gitu. Jadi ini yang kita kembangkan sekarang. Baik, dari berkumpulnya para kota-kota di Indonesia, kalau Kota Padang, menyorot Kota Padang, apa yang istimewa yang bisa dilihat dari Kota Padang yang bisa ditiru seperti itu? Kota Padang itu punya keunggulan tradisi yang luar biasa. Gitu. Nah, tradisi ini yang selalu dicari oleh kota-kota supaya memiliki nilai tambah atau berkarakter. Nggak mudah loh. Kota itu punya karakter. Banyak kota-kota yang sebetulnya artifisial. Karena pengembang menjadi kota misalnya. Karena perluasan wilayah menjadi kota. Karena pemekaran menjadi kota. Tapi Padang ini punya kultur yang luar biasa. Rasanya nggak banyak kota Indonesia yang secara fisik ya itu punya nuansa yang begitu kuat. Ada desain bangunan, fasad yang rata di semuanya. Ya di Padang gitu. Satu. Kedua, ketika belajar demokrasi, egalitarian, semua melirik Padang. Bung Hatta dari sini ya. Tradisi, diskusi, debat demokrasi itu dari warung-warung kopi di Padang seperti itu ya, jadi kota ini, daerah ini salah satu aset bangsa baik secara fisik, secara tradisi maupun secara kultur demokrasi tadi. Jadi saya lihat potensi Padang untuk berkembang sangat besar ya, dengan catatan regenerasi berjalan dengan baik. Baik, kalau Pak Wali apa yang lihat dari Kota Bogor? Apa uniknya Kota Bogor? Ya, karena Bogor ini jadi kalau menurut saya jadi pilihan buat semua masyarakat yang ada di Pulau Jawa ya khususnya itu adalah bisa menikmati keindahan alam Bogor. Dan kan Bogor terkenal dengan kota hujan gitu ya. Memang saya udah rasakan juga setiap berapa menit hujan. Rasakan kehujanan. Jangan hujan. Jadi juga masyarakatnya ramah, baik ya. Kan kita lihat juga kan wali kotanya ramah baik itu tanda masyarakatnya ramah. Ini cerminan ya dari masyarakat dan kita banyak belajar ya. Saya waktu masih menjabat anggota DPRD tahun 2009 kita belajar ke Kota Bogor. Ternyata di Bogor itu tidak ada, salah satu contoh ya, ini komitmen yang kuat dari warga masyarakatnya di Bogor ya, bahwa tidak ada satupun kami melihat iklan rokok. Sudah di-ban. Dan itu masih dijaga sampai hari ini. Wah, malah sekarang lebih keras. Bukan hanya iklannya, sekarang nggak boleh di-display. Nggak boleh. Sampai warung-warung itu kita selalu sidak gitu.
Dan nggak boleh vape. Ya, vape pun juga nggak boleh. Rokok elektronik itu nggak boleh semua. Kita ada tindak pidana ringan, yang muter terus gitu. Jadi kita galak banget kalau soal rokok. Keren banget ya. Iya. Baik, karena waktu kita yang terbatas juga sayang sekali. Banyak yang perlu kita perbincangkan dengan Pak Wali Kota Bogor dan Pak Wali Kota Padang. Apa nih yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan masyarakat luas yang ada di Kota Padang juga seluruh Indonesia untuk mensukseskan Apexi tahun 2022 ini? Seluruh wali kota di Indonesia antusias, nggak sabar karena ini adalah rakernas pertama setelah pandemi dan insya Allah situasi akan semakin normal, semua optimis, semua siap untuk bangkit dan ketika itu dilakukan di Padang nilainya akan menjadi luar biasa. Kita nggak sabar untuk melakukan demonstrasi memasak rendang bersama-sama teman wali kota yang diinisiatori oleh Pak Wali. Kita nggak sabar juga untuk bersama-sama menikmati keindahan alam dan pawai budaya nantinya di tanggal Rakernas di bulan Agustus nanti. Baik, terima kasih Pak Bima, terima kasih Pak Hendri. Diskusi yang sangat hangat malam hari ini. Tentunya pemirsa, harapan kita bersama semoga dengan Apexi di tahun 2022 bulan Agustus ini dapat mengembangkan pariwisata dan juga sinergi semua lini yang ada di Kota Padang ini untuk kita bisa bersinergi antar kota seluruh Indonesia. Saya Oktavil beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.